Israel kembali melancarkan serangan udara ke Suriah pada dini hari, menyasar instalasi militer di wilayah barat Damaskus dan Homs. Bagi Israel, aksi ini disebut sebagai langkah pencegahan terhadap dugaan aktivitas militer Iran di Suriah. Namun, pemerintah Damaskus menilai hal tersebut sebagai agresi terang-terangan yang tidak dapat ditoleransi. Hanya berselang 3 jam setelahnya, Suriah membalas dengan meluncurkan 13 rudal balistik jarak jauh dari Deir ez-Zor dan Aleppo. Rudal-rudal tersebut menghantam 2 pangkalan udara utama Israel, Negev dan Hatzerim. Akibatnya, lebih dari 200 jet tempur Israel hancur, termasuk armada F-16, F-35, hingga drone pengintai canggih yang saat itu terparkir. Citra satelit memperlihatkan kobaran api besar yang melahap landasan pacu dan hanggar yang luluh lantak. Sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel sama sekali gagal mencegat rudal. Bahkan, radar mereka sempat salah mendeteksi rudal sebagai kawanan burung migrasi. Presiden Suriah menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk pembalasan sah. Ia menekankan, Suriah tidak mencari peperangan, namun siap menghancurkan siapapun yang meremehkan kedaulatan mereka. Sementara itu, militer Israel hanya mampu menggelar konferensi pers darurat yang berisi penyesalan teknis serta janji penyelidikan tanpa jawaban pasti terkait lemahnya pertahanan. Serangan balasan Suriah yang berhasil menghancurkan lebih dari 200 jet tempur Israel menjadi pukulan terbesar bagi kekuatan udara negara itu sejak Perang Yom Kippur 1973. Panglima Angkatan Udara Israel, Mayor Jenderal Tomer Bar, mengakui bahwa kerusakan ini adalah yang terburuk dalam sejarah militer modern Israel. Ia menyebut bahwa bukan hanya pesawat tempur yang hancur, tetapi juga kepercayaan diri militer mereka yang selama ini membanggakan dominasi udara di kawasan Timur Tengah. Di pangkalan Negev dan Hatzerim, ratusan teknisi dikerahkan untuk memadamkan api dan menyelamatkan apa yang tersisa. Namun banyak dari mereka mengalami syok ketika melihat pesawat bernilai miliaran dolar berubah menjadi tumpukan besi hangus hanya dalam 1 malam. Salah seorang teknisi bahkan dilaporkan mengajukan pemunduran diri dengan menulis, "Saya bergabung untuk memperbaiki pesawat, bukan menguburkan mereka." Di sisi lain, kegagalan Iron Dome menjadi sorotan dunia. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana sistem pertahanan yang diklaim tercanggih itu tidak mampu mencegah satu pun dari 13 rudal Suriah. Beberapa analis menduga ada kelemahan fatal dalam koordinasi antara intelijen dan sistem radar. Iron Dome dinilai terlalu fokus mengantisipasi ancaman dari utara, sementara serangan datang dari arah timur. Di dalam negeri, situasi semakin kacau. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menghadapi tekanan besar dari oposisi maupun masyarakat. Partai oposisi di Knesset menyebut insiden ini sebagai kelalaian fatal yang mempermalukan Israel di mata dunia. Mereka menuntut adanya investigasi menyeluruh mengenai kegagalan sistem pertahanan nasional. Sementara itu, protes kecil mulai muncul di berbagai kota dengan warga yang menanyakan alasan pemerintah terus memprovokasi negara tetangga tanpa persiapan matang menghadapi serangan balasan. Media lokal yang biasanya mendukung kebijakan militer pun berubah haluan. Beberapa surat kabar menurunkan headline dengan kata-kata keras seperti malapetaka udara dan kebakaran nasional. Salah satu tajuk utama bahkan menulis, "Ketika ego lebih besar dari radar, maka langit pun ikut membalas." Ungkapan itu menyindir arogansi pemerintah yang terlalu percaya diri dengan keunggulan militernya, namun ternyata mudah ditembus. Sementara itu, para analis memperingatkan bahwa butuh berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, untuk memulihkan kekuatan udara Israel. Infrastruktur radar, landasan pacu, serta armada pesawat harus diganti atau diperbaiki, sementara biaya kerugian mencapai ratusan miliar dolar. Kondisi ini membuat Israel masuk dalam situasi krisis berlapis, militer, politik, dan psikologis.
Di tingkat internasional, reaksi yang muncul cukup beragam. Uni Eropa menyerukan deeskalasi konflik namun menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan keras terhadap Israel. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, hanya menyatakan keprihatinan mendalam tanpa langkah konkret. Salah seorang pejabat Pentagon bahkan menyindir, "Kami khawatir, tapi tidak cukup khawatir untuk bertindak." Beberapa jam setelah kejadian, banyak negara di kawasan langsung meningkatkan kewaspadaan. Lebanon, Yordania, dan Irak memperketat wilayah udaranya, khawatir konflik melebar ke perbatasan mereka. Maskapai penerbangan internasional pun mulai mengalihkan jalur penerbangan dari wilayah Israel dan Suriah demi menghindari risiko serangan susulan. Yang mengejutkan, Rusia dan Iran dengan cepat menyatakan dukungan penuh kepada Suriah. Kementerian Luar Negeri Rusia memuji akurasi rudal Suriah, sementara Iran menyebutnya sebagai balasan proporsional atas arogansi Zionis. Dukungan ini memperkuat posisi Suriah di mata publik internasional. Bahkan, di media sosial tagar Syria Strike Back menjadi tren, dengan netizen Arab menyebut hari itu sebagai saat langit berpihak pada Damaskus. Kondisi ini jelas membuat Israel semakin terisolasi. Negara-negara besar yang biasanya cepat mengutuk serangan di Timur Tengah kini memilih diam. Israel tidak hanya kehilangan pesawat, tapi juga simpati global. Setelah kehilangan lebih dari 200 jet tempur, Israel menghadapi krisis militer yang tidak hanya menyangkut kekuatan udara, tetapi juga wibawa nasional. Pemerintahan Netanyahu dihantam badai kritik, sementara para menteri kabinet sibuk saling menyalahkan. Bocoran rapat darurat Kabinet Keamanan Nasional menunjukkan bahwa perdebatan lebih banyak berisi tudingan daripada rencana strategi balasan. Salah seorang pejabat bahkan berteriak, "Kita ini negara dengan senjata nuklir, tapi kalah oleh 13 rudal bekas." Kalimat itu kemudian bocor ke media dan menjadi bahan olokan publik. Di jalanan, aksi protes mulai merebak. Para demonstran membawa poster bertuliskan sindiran seperti "Berhenti menyerang sebelum diserang balik" dan "Jet terbakar, harga roti naik." Kritik masyarakat ini memperlihatkan ketidakpuasan yang semakin menumpuk terhadap kebijakan militer agresif pemerintah. Sementara itu, militer Israel mengaktifkan pangkalan cadangan di utara untuk mengisi kekosongan armada. Pesawat tempur yang ditempatkan di luar negeri dipulangkan kembali. Pasukan darat juga digeser ke perbatasan Suriah, mengantisipasi kemungkinan serangan lintas batas. Namun, banyak analis menilai Israel tidak dalam posisi siap untuk melakukan serangan besar dalam waktu dekat. Luka psikologis akibat kekalahan ini masih segar, dan propaganda militer mereka kehilangan daya tarik. Tekanan terhadap lembaga intelijen Israel seperti Mossad dan Shin Bet semakin meningkat. Banyak pihak menuding mereka gagal membaca situasi. Laporan intelijen terakhir sebelum serangan Suriah hanya memperkirakan respons diplomatik, bukan peluncuran rudal balistik jarak jauh. Kesalahan prediksi ini dianggap sebagai kelalaian yang fatal. Seorang mantan agen Mossad bahkan sempat menulis di media sosial, "Musuh belajar dari kita, dan sekarang mereka mengalahkan kita dengan metode yang kita ajarkan sendiri." Meski unggahan itu segera dihapus, tangkapan layar telanjur beredar luas. Untuk memperbaiki kerusakan, Israel mengirim utusan khusus ke Washington, meminta bantuan pengiriman cepat armada jet pengganti. Namun pemerintahan Biden masih ragu memberikan dukungan penuh. Amerika saat ini sedang sibuk dengan dinamika politik domestik menuju pemilu 2024, sehingga bantuan besar kemungkinan tertunda. Netanyahu kembali berpidato dengan nada tinggi, menjanjikan balasan yang belum pernah mereka bayangkan. Namun banyak media dalam negeri menyindir bahwa pidato tersebut hanyalah pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, hanya berbeda dasi dan latar bendera. Hal ini membuat kepercayaan publik terhadap Netanyahu semakin terkikis. Keberhasilan Suriah dalam melumpuhkan ratusan jet Israel membawa perubahan besar dalam posisi diplomatiknya.
Presiden Bashar al-Assad menyampaikan pidato resmi yang menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah hak sah untuk mempertahankan kedaulatan. Ia menyatakan Suriah tidak mencari perang, tetapi tidak akan tinggal diam bila diserang. Ucapannya yang paling mencolok adalah, "Kami bukan hanya bertahan, kali ini kami menjawab." Kalimat itu langsung viral di dunia Arab, bahkan menjadi mural di dinding kota Beirut dan Baghdad. Selain langkah militer, Suriah mulai memperkuat diplomasi. Beberapa negara Arab, termasuk Mesir dan bahkan Arab Saudi, diam-diam menyampaikan ucapan selamat atas kemampuan pertahanan yang mengejutkan. Meskipun tidak terang-terangan berpihak, sikap ini menjadi sinyal bahwa Suriah perlahan mulai diterima kembali dalam lingkaran diplomatik Liga Arab. Militer Suriah juga meningkatkan kesiapsiagaan. Rudal pertahanan dipindahkan agar tidak mudah diserang, sementara drone lokal mulai patroli di udara. Radar Rusia yang sebelumnya jarang diaktifkan kini digunakan untuk memantau pergerakan Israel. Semua ini membuat Israel semakin kesulitan menghitung langkah balasan. Kondisi geopolitik di Timur Tengah kini memasuki fase baru. Israel yang selama ini digambarkan sebagai kekuatan militer tak tergoyahkan, kini justru terlihat rapuh. Banyak analis internasional menyebut bahwa serangan Suriah menjadi wake-up call yang mengubah persepsi dunia. Jika selama ini Suriah dianggap lemah dan hanya sebagai korban konflik, kali ini mereka tampil sebagai pihak yang mampu memberikan serangan balasan telat. Di media sosial, dukungan untuk Suriah mengalir deras. Hashtag seperti Syria Victory dan Israel Fall menjadi tren di berbagai negara Arab. Para netizen menyindir bahwa Iron Dome lebih cocok disebut Iron Fall. Di sisi lain, masyarakat Israel justru dipenuhi rasa cemas. Banyak warga yang merasa negara mereka terlalu sering mengobarkan konflik tanpa memperhitungkan risiko. PBB pun mencoba turun tangan dengan membentuk komite pemantauan. Namun, seperti biasa, langkah itu dipandang tidak efektif. Banyak pihak pesimis bahwa sidang darurat PBB akan menghasilkan sesuatu selain kecaman ringan dan seruan agar kedua pihak menahan diri. Sementara itu, Suriah menikmati semacam pengakuan diam-diam dari berbagai negara yang tidak lagi mengutuk keras tindakannya. Krisis Israel semakin parah ketika laporan internal menyebutkan kerugian mencapai 500 triliun rupiah akibat hancurnya 200 jet tempur, kerusakan radar, hingga biaya perbaikan pangkalan. Angka ini mengejutkan publik dan semakin memperkuat tekanan terhadap Netanyahu. Banyak pihak menilai bahwa kerugian sebesar itu membuat Israel sulit melakukan serangan balasan dalam waktu dekat karena keterbatasan anggaran dan waktu pemulihan. Di tingkat sosial, gelombang protes semakin membesar. Rakyat menuntut pemerintah mengurangi kebijakan militer yang provokatif dan lebih fokus pada ekonomi domestik. Harga kebutuhan pokok naik, sementara kepercayaan publik terhadap militer menurun drastis. Generasi muda Israel mulai mempertanyakan apakah pengorbanan mereka sepadan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap arogan. Sementara itu, Suriah justru semakin percaya diri. Keberhasilan ini dimanfaatkan untuk memperbaiki citra internasionalnya setelah bertahun-tahun dikucilkan. Diplomasi aktif dilakukan di balik layar, memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab, Rusia, dan Iran. Suriah kini tidak lagi hanya dipandang sebagai korban perang saudara, melainkan negara yang mampu menantang dominasi Israel secara langsung. Akhir dari rangkaian peristiwa ini menunjukkan perubahan signifikan dalam peta kekuatan Timur Tengah. Israel yang selama ini menjadi simbol dominasi militer kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kekuatan udaranya bisa dilumpuhkan hanya dengan 13 rudal Suriah. Peristiwa ini tidak hanya merusak infrastruktur dan merugikan ekonomi Israel, tetapi juga menghantam moral tentaranya dan mengubah persepsi global terhadap superioritas militer mereka. Netanyahu berusaha keras menutup kelemahan dengan retorika politik, namun banyak analis menilai Israel berada pada titik lemah strategis.
Setiap langkah yang mereka ambil ke depan harus diperhitungkan matang-matang, karena dunia kini tahu bahwa Israel bisa dikalahkan. Bagi Suriah, keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan kemenangan diplomatik dan psikologis. Mereka berhasil menunjukkan pada dunia bahwa kedaulatan tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Pesan yang lahir dari serangan balasan ini adalah jelas. Jika diserang, kami akan membalas, bahkan lebih keras. Dunia kini menunggu, apakah Israel akan segera membalas, atau memilih menahan diri untuk menyembuhkan luka dalam yang mereka derita.